7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya Kak Maria? Baik Kak Mesti gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik. Kak saya gimana kabarnya? Baik. Kira-kira adik-adik di rumah kabarnya baik gak ya Kak? Pasti baik dong Kak, kan selalu menjaga kesehatan. Oh puji Tuhan sekali. Tapi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada minggu ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kak Mesti yang pimpin ya. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga sampai detik ini. Apabila setelah lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah Kak, sebelum kita mau memulai, yuk kita sama-sama nyanyikan dalam nama Tuhan Yesus kita bersaudara. Yuk Kak, ya adik-adik mari kita pujikan lagu dalam nama Tuhan Yesus kita bersaudara sama-sama ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Udah capek apa masih semangat nih? Belum nih Kak Mesti gimana? Masih semangat? Sama dong masih semangat. Adik-adik di rumah juga semangat kan pastinya? Kalau masih semangat mari kita pujikan lagu kakek nenek-nenek ya Kak Mesti. Yuk, bangkit berdiri ya. Kakek
kan udah memuji Tuhan ya. Sebentar lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan nih Kak Mesti. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu lagu dulu nih. Lagu apa itu Kak Mesti? Baca kitab suci, doa tiap hari. Mari kita pujikan lagu ini sama-sama ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi Sobat Cilik semua. Ketemu lagi dengan Bunda Pami pada sekolah minggu hari ini. Kalau tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah bersukacita dengan Kak Mesti dan Kak Maria, sekarang apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah, coba dikeluarkan Alkitabnya, ya. Oke, kalau sudah dibuka, tolong dibuka Mazmur 133. Ini di Perjanjian Lama. Kalau kalian mencari di Perjanjian Baru tidak ketemu, ya. Mazmur 133. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Kembali pada pagi hari ini kami bersama-sama anak-anak-Mu sekolah minggu di GKJ Immanuel mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberikan sukacita kepada kami. Terima kasih berkat pada hari ini Bapak, sehingga kami boleh bersama-sama lagi untuk bersekolah minggu secara online. Berkati kami, berkati juga kami yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami, Engkau urapi sehingga hanya Roh Kudus yang berkarya dalam hati kami. Siapkanlah juga hati dan pikiran adik-adik kami sehingga mereka tetap bersukacita dan siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Sobat Cilik yang terkasih, pada pagi hari ini tema kita yaitu senang hidup rukun. Nah, kalian pasti tahu apa artinya rukun. Berarti tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan di antaranya itu, ya, hidup rukun. Kita akan membaca yang biasa membuat laporan sekolah minggu, silahkan disiapkan dulu. Temanya pada pagi hari ini senang hidup rukun. Ayat pendukungnya atau nasnya itu diambil dari Mazmur 133. Ini hanya 3 ayat, akan Bunda bacakan secara cepat ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah itu ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang siapkan hati kalian, buka telinga kalian, lihat HP kalian sungguh-sungguh. Bunda sekarang akan bercerita. Temanya tadi kan sudah diutarakan Bunda di depan, yaitu senang hidup rukun. Bagaimana ceritanya? Nah sekarang mari kita dengarkan. Kalian tentunya sudah
mempunyai teman atau sahabat. Kalau di mana-mana berdua, kemudian saling bertukar cerita, bermain bersama, belajar bersama, itu artinya kalian sudah mempunyai sahabat. Bagaimana rasanya mempunyai sahabat? Ayo, bagaimana? Bennett, Jojon, kemudian Cinta, Odi, senang tidak kalian mempunyai sahabat? Ya, tentunya senang. Kalau bersahabat pasti rukun keduanya ya. Sekarang Bunda ingin bercerita. Ceritanya begini, kalian mulai dengarkan ya. Ada persahabatan antara Cinta dan Odi. Cinta dan Odi adalah dua sahabat yang saling rukun, hidup rukun. Mereka saling pengertian, bermain bersama, belajar bersama, kemana-mana berdua. Mereka selalu rukun. Untuk menjalin persahabatan itu ada saling pengertian. Pada suatu saat Odi mempunyai buku cerita baru. Ceritanya itu sangat indah dan Odi menyukainya. Kemudian karena dia mempunyai sahabat yang kental, mempunyai sahabat yang paling baik yaitu Cinta, maka Odi ingin menceritakan, ingin membagi kebahagiaannya, kesukaannya kepada Cinta. Dengan semangatnya dia sudah menanti-nanti, besok pasti aku akan bertemu Cinta dan akan aku ceritakan isi buku ceritaku yang baru ini. Ceritanya sangat bagus. Bagaimana kelakuan atau sikap atau tindakan Odi yang ingin memamerkan bukunya itu, mari kita saksikan bersama. Odi, boleh tidak aku meminjam buku ceritamu yang baru? Aku ingin membacanya di rumah. Gimana ya? Aku suka buku ini baru. Mahal lagi. Aku suka bukunya. Ya bolehlah, tapi jangan sampai dirusak ya, Jin. Baik Odi, besok aku akan kembalikan buku ini. Oke. Akhirnya kedua sahabat itu, Cinta dan Odi, mereka masuk kelas setelah tadi beristirahat dan Cinta meminjam buku cerita Odi yang baru. Setelah bel sekolah berbunyi tanda pulang, mereka dua pulang bersama-sama. Sampai di rumah mereka saling bergandengan tangan karena mereka selalu rukun di antaranya. Setelah sampai di rumah, Cinta sudah tidak tahan lagi untuk membaca buku baru yang dipinjam dari Odi. Setelah dia ganti baju, kemudian dia langsung membaca buku baru yang dipinjam dari Odi tadi. Dengan asiknya sambil bertiduran, Cinta membaca dengan sangat serius buku baru tadi. Tanpa disadarinya, suatu saat ibu Cinta memanggilnya. Cinta, Cinta, sudah waktunya untuk makan siang. Cinta masih asik membaca buku barunya, tapi juga mendengar sapaan ibunya untuk makan siang. Setelah disapa Cinta tidak makan, ibunya memanggil lagi, Cinta, ayo makan, sudah siang. Setelah ibunya berulang kali memanggil, Cinta baru meletakkan bukunya yang dibaca tadi. Karena senang, dia sepertinya enggan untuk meletakkan buku itu. Tapi karena panggilan mamanya, buku tadi diletakkan, dibawa terus, kemudian diletakkan di meja makan. Sambil dia makan, sambil dia melihat bukunya, makan, melihat bukunya. Nah, setelah itu Cinta mau minum. Nah, karena dia masih asik makan sambil membaca, gelas yang diambilnya tertumpah. Airnya menumpai buku barunya Odi tadi. Cinta sangat ketakutan dan khawatir. Waduh, bagaimana ini? Mengambil tisu untuk mengelap supaya bukunya tadi kering. Digosok-gosok,
karena tidak tahu, selalu karena merasa ketakutan dan galau, buku itu digosok terus. Akhirnya buku tadi apa? Robek. Setelah robek, Cinta semakin ketakutan. Bagaimana ini? Ini bukunya Odi. Bukunya Odi. Bagaimana ini besok? Aku pasti dimarahi Odi karena buku ini baru. Nah, setelah takut dan dikeringkan tidak bisa, malah sobek bukunya. Akhirnya Cinta menutup buku itu. Sambil galau rasanya, dia khawatir, dia sangat ketakutan. Bagaimana besok aku mengembalikan kepada Odi buku baru ini? Nah, sambil menutup, Cinta kemudian meninggalkan meja makan sambil membawa bukunya dan dimasukkannya lagi ke dalam tasnya, supaya besok untuk mengembalikan kepada Odi tidak banyak yang rusak, hanya satu. Tapi merasa takut, bagaimana besok aku mengembalikan kepada Odi. Hai Jin, gimana? Udah membaca buku yang kemarin aku pinjamkan? Sudah. Bagaimana ceritanya? Bagus? Bagus kok. Nah, kalau begitu hari ini kamu dapat mengembalikan buku itu. Ini Odi, tapi maaf ya, bukunya rusak. Hah? Kok rusak? Kan kemarin kan kamu udah janji tidak akan merusakkan bukunya. Tapi aku tidak sengaja menumpahkan air minumku hingga buku ini basah. Hah? Bagaimana sih? Buku itu baru. Aku suka bukunya. Mahal lagi. Tapi waktu aku makan aku menumpahkannya hingga bukunya sangat basah. Pertengkaran antara kedua sahabat tadi pun akhirnya terjadi. Odi dengan sangat marah meninggalkan Cinta yang sudah merusakkan bukunya itu. Seminggu telah berlalu, mereka saling diam. Mereka tidak bermain bersama, tidak belajar bersama, dan tidak bertegur sapa. Pertengkaran itu membuat keduanya tidak bersatu lagi, tidak rukun lagi. Ada perpecahan di antara Cinta dan Odi. Dengan pertengkaran ini, kejadian ini pun tidak luput dari pandangan guru kelasnya Odi dan Cinta. Bunda guru mereka pun mengetahui keadaan mereka yang bertengkar itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan bersama. Bunda tidak akan bertanya pada kalian siapa yang bersalah, baik Cinta maupun Odi. Dalam keadaan ini, Bunda mau tanya, apakah kamu nyaman, Cinta dan Odi, dengan keadaan seperti ini? Tidak, Bun. Nah, kalau tidak nyaman, apakah kamu ingin melanjutkan pertengkaran ini? Akan mau dibikin lama pertengkaran ini? Oke, sekali lagi yang tegas, jangan dijawab. Mau dipertahankan pertengkaran ini? Dijawab, jangan geleng saja. Tidak. Tidak, kok tidak. Berarti kalian masih mau mempertahankan? Tidak, Bun. Ayo jawab yang keras. Ayo jawab yang keras. Tidak, Bun. Oke, baiklah. Kalau begitu sekarang kalian bermaaf-maafan. Kalian harus berbaikan kembali. Nah, harus bersahabat kembali supaya kalian bisa bermain kembali. Yuk, bisa belajar kembali. Ayo bermaaf-maafan. Bunda yang menyaksikan. Maafkan aku, Odi. Suatu saat aku akan mengganti bukumu yang rusak. Maafkan aku juga, Jin. Karena saat aku emosi aku sudah mengejekmu. Tidak apa-apa, Odi. Ayo kalian berpelukan. Ya, begitu nyaman. Sudah baikan? Lebih nyaman?
Lebih enak? Ya. Ya. Oke, terus apa janji kalian? Kami tidak akan bermusuhan lagi. Kami berjanji akan selalu hidup rukun. Oke, baiklah. Itu karena lonceng sudah berbunyi, kalian sudah boleh masuk kelas lagi. Ayo. Nah, begitu tadi adik-adik, sobat cilik yang terkasih, antara Cinta dan Odi sudah berbaikan kembali. Sudah selamanya 1 minggu mereka tidak bertegur sapa, tidak bermain lagi, tidak belajar bersama lagi. Akhirnya gurunya sudah menasihati mereka untuk berbaikan kembali. Seperti tadi tema di atas, senang hidup rukun. Tuhan Yesus sudah mencontoh untuk memberi contoh kepada kita untuk hidup rukun. Raja Daud juga sudah memberitakan di dalam Mazmur tadi, dia memperoleh embun dari bukit Sion yang turun dari jenggot ke jubahnya turun. Itu artinya embun itu artinya memberi kedamaian, kesejukan, sehingga salju yang tadinya di bukit Sion mengeras akhirnya meleleh mengalir dan membawa ke perdamaian di sekitarnya, membawakan kesuburan kehidupan di sekitarnya. Demikian juga dengan kedamaian. Apabila kita hidup rukun, maka kedamaian akan terjadi. Nah, sekarang yang ingin Bunda simpulkan, bagaimana dengan sikap hidup rukun itu? Sikap hidup rukun bisa dimulai dari sedini mungkin, dari kalian masih kecil. Harus selalu hidup rukun, karena rukun membawa kedamaian atau peacemaker. Jadi rukun membawa peacemaker, bukan damage maker, bukan membawa kehancuran. Kedamaian akan membuat kerukunan. Bagaimana cara kita untuk hidup rukun? Ada sikap-sikap hidup rukun yang harus kita ketahui. Untuk hidup rukun kita harus bersikap. 1, saling menghormati, saling menghargai perbedaan. Ketiga, harus peduli terhadap sesama, saling menghargai, saling menghormati, peduli, maka akan tercipta kerukunan. Seperti yang diinginkan Tuhan, kita harus membawa damai, menjadi peacemaker dengan hidup rukun. Bersediakah sobat cilik semua untuk hidup rukun? Baik itu di sekolah, di lingkungan, di keluarga, di sekolah minggu. Kalian harus selalu hidup rukun, harus menjadi peacemaker dengan hidup rukun. Begitu nggih? Sudah jelas cerita Bunda pada saat ini. Jadi kesimpulannya bahwa hidup rukun akan memberi kesejukan, kedamaian di sekitar kalian. Baik di keluarga, di lingkungan, di sekolah minggu, dimanapun kalian berada, hiduplah rukun karena kalian akan menjadi peacemaker. Itu cerita dari Bunda. Kesimpulannya kalian harus hidup rukun. Oke, sampai di sini dulu cerita dari Bunda. Nanti kita akan lanjut minggu berikutnya dengan firman yang lain dan dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Selamat pagi. Bye. Tuhan memberkati. Gimana nih adik-adik cerita tentang sekolah minggu hari ini? Pasti pada dengerin kan ya? Pastinya dong, itu harus Kak. Nah, kalau dengerin isi firman yang disampaikan tadi tentang apa? Hayo. Ayo, siapa yang bisa? Apa Kak Mesti? Nah, ceritanya itu kita tuh harus rukun dengan sesama, keluarga, semua orang yang ada di sekitar kita. Karena dari kerukunan itu akan tercipta kedamaian Kak, keadilan. Ya benar juga Kak Mesti. Nah kita kan udah selesai dengan firman ya Kak Mesti. Iya. Yuk Kak Mesti kita berdoa bareng-bareng sama adik-adik yang di rumah. Yuk. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami.
Terima kasih Engkau telah menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan, supaya kami juga dapat menjalankan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami juga bisa dapat rukun dengan keluarga dan dengan teman kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah, supaya Engkau beri kesehatan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya corona ini dapat berakhir dan adik-adik dapat sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan ke gereja untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sekarang kita mau aktivitas dulu Kak. Kira-kira aktivitasnya apa ya? Apa ya Kak? Yuk kita langsung panggil Bunda Pami. Nah Sobat Cilik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita pada pagi hari ini yaitu membuat kalung Aku Mau Hidup Rukun seperti ini. Nah seperti ini kalau sudah jadi. Nah seperti ini ya, kalau sudah jadi seperti ini. Caranya bagaimana dan alatnya apa saja? Kalian simak baik-baik. 1. Kita siapkan kertas Arturo boleh, kertas warna boleh, kertas lipat boleh. Kita buat bentuk daun seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya, oh ya, alatnya bahan dulu. 1 kertas, kemudian benang wol boleh, benang seperti punya Bunda ini juga boleh, sepanjang berapa ya kira-kira 50 cm atau seukuran dengan leher kalian seberapa gitu ya, nanti bisa diukur dengan leher kalian masing-masing. 3 gunting, 4 lem kertas. Tahu ya, jadi bahannya 1 kertas lipat boleh, kertas Asturo boleh, kertas emas juga boleh. 2 benang wol boleh, benang seperti Bunda ini juga boleh, kenur juga boleh, terserah ya. Yang 3 gunting, 4 lem. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari ikuti Bunda, sangat mudah kalau kamu mengikuti Bunda. Kita ambil kertas yang sudah kita potong menjadi persegi, kita lipat menjadi 2, kita akan bentuk daun. Kita lipat jadi 2, harus berpasangan. Jadi kalau tadi membuat 3, kalian harus membuat gini ya. 1 nanti kan disatukan. Nah, gini. Jadi kamu membuat 3 pasang. Boleh warnanya seperti Bunda diselang-seling, boleh sama, terserah suka-suka kalian warnanya. Boleh pink, boleh terserah kalian yang kalian suka warnanya ya. Kalau sudah kita potong nih, lihat cara memotongnya. Kita kalau berwarna jadi jangan tempuk gini, tapi harus pasang bolak-baliknya gini. Kalau sudah kita lipat sama, seret, ambil gunting. Cara motongnya lihat baik-baik. Kita buat daun, mudah sekali. Nah, kalau sudah kita buka, jadilah ya, nanti dibikin yang bagus. Setelah itu, kita ambil benang yang sudah kita potong sepanjang tadi. Kita buat tulisan Aku Mau Rukun. Kamu tempelkan di itunya. Setelah itu, dari ini kita tempelkan benangnya gini. Tadi gini, tempelkan gini, kita lem. Kita lem 1 bagian saja, enggak apa-apa ya. Benangnya di tengah kita tempelkan tadi. Nah, akhirnya sudah sampai semua terbentuk. Gitu. Kalau sudah 3, baru kita pakai, kita cobakan. Mudah kan? Nah, itu ya aktivitasnya. Jadi sampai 3 kita bentuk seperti ini nanti jadinya. Nah, kalau sudah gini baru bisa kita pakai. Nah, gitu ya. Ini tulisannya dipaskan dulu. Nah, gini. Aku mau rukun. Mudah kan?
Itu aktivitasnya. Nah, setelah jadi nanti kamu pakai, kamu foto itu absennya, nggih? Paham nggih? Nah, itu saja aktivitas dari Bunda. Kalau sudah dibentuk, kamu pakai itu kalungnya Aku Mau Rukun, tempelkan di leher supaya kamu ingat hidup rukun terus membawa damai. Nah, itu saja aktivitas dari Bunda. Sampai jumpa lagi. Nah, itu dia aktivitasnya. Gampang kan? Jangan lupa dikumpulkan loh ya. Ya, ini udah aktivitas saja ya Kak. Berarti udah mau selesai dong ini Kak. Duh, sedih banget nih Kak. Nggak boleh sedih dong Kak. Karena kan kita minggu depan masih ketemu lagi. Oh iya, benar sekali. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kali ini, kita nyanyikan Rukun Cinta yuk Kak. Yuk, masih semangat kan? Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.